it's me Anne, and I'm here for you. Jeng 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 jeng. Ada banyak hal di dunia yang tanpa kita tahu sebenarnya mengganggu hidup kita. Kita tidak pernah tahu apa saja yang akan terjadi ke depannya. Karena jalan cerita bukan kita yang mengatur. Mungkin kita bisa menentukan apa yang kita mau dan juga kita pilih. Tapi tidak dengan kenyataan. Maka dari itu, masalah bisa saja hadir. Kapanpun itu, dimanapun itu. Oleh siapapun itu. Dan kalau kita tidak ada persiapan, ya kita akan berat menjalaninya. Layaknya roda kehidupan yang terus berputar, terkadang kita sering merasa masalah yang kita hadapi itu berat dan membuat kita berpikir bahwa masalah tersebut tidak akan berlalu. Namun percayalah, semua hal di dunia ini tidak ada yang permanen, kecuali kematian. Itu takdir namanya. Dan suatu saat akan berlalu, termasuk masalah kita. Adanya kata-kata atau kalimat motivasi harus bisa membuat diri kamu lebih semangat dan juga lebih bersyukur atas segala sesuatu yang saat ini kamu miliki. Dan kali ini, Anne ingin membawakan perihal motivasi hidup. Tapi versi Anne. Semoga kalian suka ya. Selamat menyaksikan. Here we go. Hi people in the world, welcome back to Wonderlearn with Anne. Ya, selamat datang kembali di episode kedua dari Wonderlearn. Mungkin episode pertama banyak yang ngerasa apaan sih ini gak jelas banget, terus masih banyak juga hal-hal yang belum sempurna di situ. Aku gak akan memperbaiki banyak, tapi mungkin dari segi pembahasan yang akan aku lebih perhatikan lagi. Dan tenang aja, karena aku juga pasti akan mengajak teman-teman aku untuk ikut bergabung sama aku. Tapi, buat yang kali ini aku mau sendirian dulu, gak apa-apa ya. Oke, kita masuk pembahasan aja ya. Nah, jadi kayak yang kita tahu bahwa hidup itu perlu ada yang namanya motivasi. Kenapa? Ya karena setiap orang itu perlu ada dorongan dari orang lain. Dan yang paling utama adalah dorongan dari diri sendiri. Nah, mungkin motivasi di sini aku akan bahas perihal motivasi hidup tapi versi aku. Gini, kadang aku ngerasa bener-bener capek untuk menjalani kehidupan. Pernah gak sih kamu itu kayak ya udah, gak punya semangat hidup lagi, gak punya hal-hal yang kamu jadiin patokan agar kamu itu bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Tapi di sini akhirnya aku sadar satu hal, bahwa ketika Tuhan sudah memberikan aku kesempatan, bahkan itu lama banget, aku jadi mikir gitu, kalau aku ya harus selesaikan itu semua. Dan yang kayak kita tahu aja, bahwa kehidupan ini gak ada yang tahu. Kita gak tahu kedepannya akan kayak gimana dan akan seperti apa. So at least ya diri kamu sendiri yang berusaha untuk menjadi pribadi seperti yang kamu inginkan. Dan aku juga pernah ada di fase yang mungkin bagi aku itu gak mengenakan banget. Gini, jadi aku ada di posisi yang dimana aku udah gak tahu dan udah bingung mau kayak gimana lagi. Pokoknya banyak banget hal yang ngebuat aku tuh marah sama diri aku sendiri, marah sama orang lain, nyalain keadaan dan sebagainya. Aku tahu itu salah dan emang jelek banget sih. Dan jadi buat kalian jangan ditiru ya. Tapi ya itu, sebagai manusia yang menjalani kehidupan, kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya masalah, iya kan? Ya karena emang gak akan pernah bisa diprediksi masalah akan datang dalam bentuk apa dan kayak gimana datangnya. Kita gak tahu itu. Nah dulu, aku belum mempersiapkan diri aku untuk bisa bertahan. Ya, hal itu tuh mengganggu hidupku baik secara fisik maupun secara mental. Bahkan di saat itu aku gak ada orang yang bisa aku ajak untuk berbagi. Ya karena aku juga nggak tahu gimana caranya cerita sama orang lain. Aku nggak tahu gimana cara melampiaskan amarah yang tepat.
Dan kalau aku cerita sama orang lain, aku suka oversharing. Itu yang aku takutin. Nah, dari hal yang udah terjadi di aku jadi mikir, ya emang sepenting itu punya sosok untuk berbagi. Ya seenggaknya kita ada tempat pulang dan juga singgah. Jadi buat kalian yang mikir, kenapa nggak cerita sama orang lain? Kenapa nggak cerita sama keluarga, orang tua, sahabat, teman? Susah. Kadang yang aku butuhin ya cukup didengerin. Aku nggak butuh penghakiman dari banyak sisi yang makin membuat aku jadi kepikiran. Aku juga bahkan sempat trauma karena aku cerita masalah aku sama orang lain, sama orang yang aku anggap dekat. Tapi sekarang udah enggak kok. Semoga ya. Dan terkadang juga hal yang paling penting adalah kita sebagai manusia membutuhkan motivasi untuk bisa bertahan hidup. Gak perlu dari orang lain, cukup dari diri sendiri. Ya karena kehidupan akan tetap berjalan meskipun kamu terburuk. Kehidupan gak peduli keadaan kamu kayak gimana, kayak apa. Makanya kalau kamu sendiri yang mutusin untuk berhenti, masalah kamu gak akan selalu kayak gitu aja. Tanggung jawab kamu justru lebih besar ketika kamu mutusin untuk berhenti, kalau bukan takdir yang nentuin. Dan percaya sama aku, susah ya, kadang emang kayak begitu. Kita susah untuk berpikiran positif, terlebih terhadap diri sendiri gitu. Kita susah untuk nggak mendengarkan omongan-omongan orang lain tentang kita. Kita susah untuk nggak ngakuin kalau diri kita itu bisa gitu. Kita nggak sesusah itu sebenarnya. Iya kan? Dan kita sering banget yang namanya overthinking. Overthinking entah itu akan kejadian hal-hal di masa depan, atau overthinking hal-hal yang bahkan sebenarnya belum pernah kita alamin. Tapi kita udah mikirin itu duluan. Tapi gini, ketika kamu punya pikiran-pikiran negatif, hal itu yang sebenarnya menciptakan masalah baru. Iya, karena sebenarnya masalah kamu itu ada di pikiran kamu sendiri. Coba, ketika kamu berpikir positif, kamu bisa tenang loh dalam menghadapi permasalahan kamu. Bahkan bisa muncul solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah kamu itu. Dan ya aku nggak tahu emang sebesar apa masalah yang ada di hidup kamu. Cuma kalau dari aku, ya nggak ada salahnya untuk kita mencoba olah pikiran kita sendiri. Bukan gitu? Selanjutnya adalah aku berhenti untuk menyalahkan segalanya. Iya, aku berhenti untuk menyalahkan semesta, berhenti buat nyalain keadaan, ya karena kan buang waktu. Sebesar apapun kesalahan itu, kalau kamu ketimpakan ke orang-orang yang bahkan nggak pernah ikut andil dalam permasalahan kamu, ya hal itu nggak akan ngubah apapun. Ya aku tahu hal kayak gitu tuh sebenarnya di luar kontrol kamu, tapi akan lebih sia-sia lagi ketika kamu mencoba mencari pembenaran dan malah menyalahkan hal yang nggak penting kayak gitu. Ya, ketika kamu menyalahkan keadaan, sebenarnya nggak ada gunanya juga. Ya karena keadaan mau kayak gimana pun juga emang itu kenyataannya begitu. Keadaan itu dapat kamu terima kalau kamu ikhlas. Udah, gitu aja. Selanjutnya adalah aku akan mencoba untuk mengambil resiko, bermimpi lebih besar dan punya harapan lebih besar. Ya, itu juga menjadi salah satu motivasi aku untuk bisa bertahan. Jujur, awalnya aku pikir aku mengambil keputusan yang salah. Tapi aku nemu satu kalimat dari Claude Bissell yang dia itu bilang bahwa ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain, serta bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Yang berarti ketika kamu mengambil resiko dalam hidup kamu, artinya kamu udah fokus dengan goals kamu itu. Aku suka banget nonton videonya Maudy Ayunda di YouTube. Dan video-video Maudy Ayunda serta Maudy Ayunda sendiri menjadi penyemangat hidup penyemangat aku. Nah, salah satu videonya ada Q&A dan Maudy di situ jawab pertanyaan waktu itu. Oh iya, ingat. Apa yang kamu lakukan ketika kamu memiliki mimpi besar tapi kamu masih berpikir kalau kamu nggak bisa menggapai itu? Nah, di situ Maudy bilang kalau semua hal itu patut dijadikan mimpi. Maudy juga bilang kalau kamu punya mimpi,
ya kamu harus buat mimpi kamu terkesan lebih konkret. Maksudnya adalah ketika kamu mempunyai big dreams, you have a big dreams gitu, yang orang lain bahkan bilang aneh atau ambigu. Kemudian mimpi kamu itu mimpi besar kamu itu kamu pecah-pecah menjadi mimpi-mimpi kecil yang dirasa kamu bisa capai satu-satu. Nah, kalau kamu udah bisa capai satu-satu itu, ya kamu akhirnya bisa mencapai the big and the impossible dream itu. Nah, kemudian aku akan melakukan hal apapun yang membuat diri aku bahagia. Iya, karena kebahagiaan ada pada diri kita sendiri. Aku nggak pernah mau diatur-atur lagi sama orang. Sebenarnya karena dulu aku sering banget diatur-atur sama orang lain, terutama ya banyak banget. Di situ aku udah capek. Aku nggak mau kebahagiaan aku direnggut sama orang lain. Aku nggak mau hal-hal yang aku suka, hal-hal yang aku udah impikan dari lama, ternyata malah dijatuhkan sama orang lain atau disuruh ganti gitu. Aku nggak mau hal itu terjadi. Nah, untuk saat ini juga aku lebih fokus untuk menjelajahi minat dan hal-hal yang belum pernah aku coba. Ya, karena yang tahu kemampuan kamu seberapa, kelebihan kamu apa, dan kekuatan kamu di mana, yaitu diri kamu sendiri. Ya, makanya itu, aku lebih memilih untuk mencari kekuatan diri aku. Karena kita nggak akan tahu seberapa hebat kita kalau kita nggak pernah mencoba. Ya kan? Dan terakhir, motivasi hidup versi aku adalah aku nggak pernah menyerah dalam hal apapun. Dan aku selalu bersyukur atas apa yang aku miliki. Ya sebenarnya dua hal itu combo ya, dua hal yang combo gitu. Dua hal combo yang sebenarnya bisa kita ubah, dua hal combo yang sebenarnya bisa kita raih. Karena sebenarnya gampang, tapi untuk bersyukur dan gak gampang menyerah itu yang sebenarnya susah. Dan apa ya, ketika kamu sudah bisa untuk gak menyerah, yang kayak aku bilang di awal, bahkan ketika kamu berhenti atas kemauan diri kamu sendiri dan bukan karena takdir, itu sebenarnya sama aja kamu membuang 90% keberuntungan kamu. Ya kamu gak akan pernah tahu gimana kehidupan kamu setelah banyaknya badai yang menghantam. Bisa jadi lebih buruk atau bahkan bisa lebih baik asal kamu ikhlas menjalani hidup. Iya kan? Dan gak semua masalah akan selesai dengan cepat. Misalnya belum ada jalan, ya dicari. Jangan malah nyerah. Kamu tuh harus berusaha sampai ada titik terang. Gak ada kata berakhir. Jangan sampai kamu berhenti berusaha ya karena kamu mikir bahwa usaha kamu akan sia-sia. Ingat, masih banyak orang-orang di luar sana yang punya masalah lebih berat daripada kamu. Tapi mereka nggak pernah menyerah untuk menghadapinya. Dan tahu nggak kenapa Tuhan kasih kamu masalah? Nah, karena Tuhan yakin kamu itu kuat, kamu itu sanggup. Tuhan itu percaya udah kamu itu mampu menghadapi segala beban dan juga cobaan. Dan kalau Tuhan kasih masalah di hidup kamu, harusnya kamu bersyukur, bukan? Ya karena kamu bisa dekat dengan Tuhan kamu yang mungkin sempat kamu jauhkan. Aku harap kita bisa menjadi pribadi yang tangguh. Karena aku yakin kalau aku bisa menghadapi ini semua, kamu pasti juga bisa. Ya karena kita mau bertahan atas bantuan dari banyak pihak, terutama diri sendiri. Dan yang paling pasti, aku, kamu, kita perlu berterima kasih terhadap diri sendiri karena sudah mau bertahan sejauh ini. Oke, now it's time to say goodbye. Kita akhiri aja ya. Dan buat kamu yang sedang mendengarkan, dimanapun kamu berada, kapanpun itu, always be happy ya. Semoga lancar segala urusannya hari ini, besok, atau kapanpun itu. Nggak usah takut, nggak usah sedih, nggak usah galau, karena N akan selalu nemenin kamu. Dan buat kamu yang mau request minggu depan kita akan bahas apa, bisa langsung komen aja ya. Dan jangan lupa untuk selalu semangat menjalani hidup. See you on the next episode. Bye-bye. Selamat beristirahat.